Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa bersama-sama dengan saudara di dalam renungan malam Shalom. Dan sebelum kita mulai renungan ini, kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang senantiasa tidak berkesudahan yang kami terima sepanjang hari dan hingga malam ini ketika kami bersama-sama dengan Engkau dalam firman-Mu. Berkati kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 hingga ayat ke-31, dan yang menjadi ayat pembimbing adalah ayat ke-27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah pernyataan dari Yesus Kristus kepada murid-muridnya yang ingin memberitahu bahwa pada saatnya dia akan kembali ke Bapa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Bapanya. Oleh karena itu, sebelum tiba saat yang telah ditentukan bagi Yesus kembali kepada Bapanya, dia perlu memberitahu kepada murid-muridnya agar murid-murid biar tidak merasa kehilangan atau terkejut atas kepergian Yesus kembali ke sorga. Kenapa Yesus harus kembali ke sorga? Ini menjadi pernyataan. Apakah tidak lebih baik tinggal bersama-sama dengan murid-murid dengan dunia ini, agar orang-orang di dunia bisa secara terus-menerus bersama-sama dengan dia? Nah, kalau saudara-saudara kita baca di Yohanes pasal 14, kalau Yesus kembali ke sorga, dia ingin menyediakan tempat bagi semua orang percaya. Itu artinya kepergian Yesus ke sorga adalah menyediakan tempat bagi semua orang. Dan pada saatnya dia akan kembali ke dunia untuk menjemput orang-orang percaya. Begitu luar biasa kan? Sementara kalau nanti dia pergi ke sorga, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Dia menjanjikan akan mengirim roh penghibur, Roh Kudus yang akan menyertai mereka sepanjang waktu sebelum tiba waktunya akan kembali ke sorga. Roh Kudus dan roh penghibur itulah yang akan menyertai dan menguatkan, memberi kemampuan kepada murid-murid dan orang-orang percaya agar apapun yang dihadapi, apapun yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, baik sukacita, baik hal-hal yang bisa membuat ada duka cita ataupun pergumulan tantangan, Roh Kudus akan membantu dan menolong orang-orang percaya. Dan secara khusus Yesus menjanjikan akan memberikan damai sejahteranya. Itu artinya Yesus telah memberikan hal yang terbaik bagi dunia. Damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera dari sorga sudah menjadi milik dunia. Sebab sepanjang sejarah kehidupan pelayanan Yesus di dunia, dia telah menampilkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera kepada setiap orang. Tidak dibeda-bedakan antara golongan-golongan atau kelas-kelas sosial, tetapi bagi siapapun dia tampilkan
kehidupan yang penuh damai. Ketika dia bertemu dengan orang-orang sakit, dia bertemu dengan orang-orang lapar, dia bertemu dengan orang-orang yang menderita, dia memberikan damai sejahteranya dengan memberi kelegaan, dengan memberikan sukacita. Ketika dia mau bertemu dengan orang-orang yang tidak mempunyai harapan, dia memberi semangat dan sukacita agar orang-orang tersebut bisa menerima kehidupan dengan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Itulah damai sejahtera Yesus adalah milik dunia sekarang. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap orang percaya atau kita yang tengah berada di tengah-tengah dunia ini harus menghidupi damai sejahtera Tuhan yang telah ditinggalkan buat kita, agar kehidupan kita dimanapun berada, dengan siapapun kita berhadapan, dan apapun yang kita kerjakan, harusnya kita menampilkan kehidupan yang penuh damai sejahtera, karena damai sejahtera itu sudah menjadi milik kita. Kalau segalanya hidup dengan damai sejahtera, betapa indah dan luar biasa kan? Maka dari itu saudara-saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan itulah milik kita. Maka hiduplah dengan penuh sukacita agar dunia ini penuh dengan damai dan kebahagiaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang memberikan kami damai sejahtera, dan kuatkan kami untuk melakukan dan menghidupinya, agar damai-Mu bisa tersalurkan bagi dunia ini, dan dunia ini menjadi kehidupan yang penuh damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.